Karena iman, ayat 31. Maka Rahab perempuan sundal itu, sudah lihat ya, spesial ditulis perempuan sundal, tidak turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka. Orang Yeriko disebut orang durhaka. Emang musuh, seteru. Saudara, kita orang-orang durhaka tadinya. Rahab juga orang-orang durhaka tadinya. Tapi dia tidak mati bersama-sama, tidak binasa sama dengan orang-orang Yeriko itu. Setelah tembok Yeriko roboh, rumah dia nggak roboh. Haleluya. Amin, saudara. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pas, saudara ya, pengintai itu datang ke rumahnya. Itu Tuhan. Saudara, Tuhan bisa kirim pas. Tuhan bisa kirim berkelimpahan bahkan datang ke rumah saudara. Saudara bisa masuk ke dalam bisnis, investasi, pekerjaan, apapun. Atau bahkan Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa kirim besar beras di rumah saudara tidak habis-habis. Minyak di rumah saudara tidak habis-habis. Tuhan bisa kirim apapun. Kemarin saya lagi diam-diam, tiba-tiba ada salah seorang saudara saya, Mel, saya kirim ya. Ada tuh, gak banyak. Saya juga gak ngerti. Kenapa, saudara? Karena dia bergantung kepada perjanjian, tali kirmisi yang diikatkan di rumahnya. Imannya menghasilkan perbuatan. Saudara, ini masalah fokus. Bukan perbuatan yang menghasilkan iman. Jauh imannya, sudah jauh kepercayaannya. Menghasilkan perbuatan. Itulah yang ditulis Yakobus. Jangan sampai kamu lupa bahwa orang, saya bacakan aja ya Yakobus 1 ayat 25, saudara, supaya saudara tahu pasti. Karena ini sering menjadi ayat yang sering ditanyakan. Iman tanpa perbuatan kan mati. Iman tanpa perbuatan kan mati. Harus perbuatan. Seolah-olah bertentangan dengan kebenaran iman. Misalnya dalam Roma 5 ayat 13 dan 14. Nggak ada yang bertentangan, saudara. Perbuatan itu horizontal. Hubungan dengan dua pengintai. Dengan Yosua, dengan orang Israel. Vertikal dengan Tuhan, beres, saudara. Iman. By grace through faith. Oleh kasih karunia, lewat iman kita diselamatkan. Enggak oleh perbuatan kita. Perbuatan kita adalah buah dari percaya kita. Kedudukan kita menghasilkan perilaku. Bukan perilaku kita menghasilkan kedudukan. Kedudukan kita pasti bersama Yesus di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Karena ini di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu hukum kasih karunia, hukum iman, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanoh, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat sudah berlalu, sesungguhnya kasih karunia sudah datang. Kita ini diciptakan baru, saudara. Amin. Mari kita lanjutkan apa yang kita sedang bicarakan tentang, judulnya adalah pelacur Rahab. Ya. Pelacur kita dengar nggak ada kabar baiknya ya, tetapi kita sudah dengar. Sudah bisa mendengar dari tayangan yang sebelumnya, bagian pertama. Sekalipun dia pelacur, before, akhirnya dia menjadi orang yang sangat ditinggikan, masuk dalam silsilah Yesus.
Ya, bahkan silsilah kerajaan. Ya, Yesus adalah anak Daud. Dan Daud itu anak dari Isai. Isai itu anak dari Obed. Obed itu anak dari Rut yang menikah dengan Boas. Dan Boas itu anak daripada Rahab yang menikah dengan Salmon. Sudah bisa melihat di dalam Matius 1 ayat 5. Ya, Matius 1 ayat 5. Saudara, apa yang kita mau teruskan, ayat-ayatnya sudah boleh catat. Kabar baiknya ya dari Yosua 2, Yosua pasal 2 ya. Yosua pasal 6 ayat 25, Yosua 6 ayat 25, Yakobus 2 ayat 24 sampai 26, Yakobus 2 ayat 24 sampai 26, Ibrani 11 ayat 30 sampai 31. Ibrani 11 ayat 30 sampai 31. Ya. Jadi kita akan melihat nama daripada pelacur Rahab ini. Rahab orang Yeriko ini sampai kepada perjanjian baru. Sesuatu yang luar biasa. Sama kita, saudara, dari kita nobody. Ya, bahkan orang dari comberan mungkin. Kita diangkat menjadi anak Allah. Luar biasa. Ya. Nah, pada kelanjutannya kita akan mereview dulu ya. Pada hari H ketika Yeriko roboh, ya. Ketika hari H pada Yeriko roboh itu ada di Yosua 6 ayat 25. Ya, akhirnya orang Israel masuk. Rahab memiliki janji, dia gantung tali kirmisi di jendela rumahnya. Dia memiliki sumpah lewat pengintai, 2 pengintai atau utusan daripada Yosua yang adalah gambaran Yesus kepada dia dan rumah, seisi rumahnya. Dia memiliki perjanjian. Saudara saya memiliki perjanjian kekal, lebih daripada tali kirmisi, perjanjian darah. Itu gambarannya, ya. Yosua 6 ayat 25, demikian Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta orang-orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Dibiarkan hidup oleh Yosua. Dia kemudian setelah dia mengikat perjanjian dengan Allah Israel lewat 2 pengintai, dia memberitakan kepada ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan mungkin teman-teman dekatnya atau tetangganya. Dan sebanyak mereka percaya masuk ke rumahnya. Saudara tahu rumahnya rumah bordil, saudara. Mungkin bisa masuk banyak orang. Sebanyak orang yang mau mendengar diselamatkan. Jadi kabar baik itu hanya percaya. Bahkan mereka bukan orang Israel. Seperti kita bukan orang Israel. Tapi sejauh mana kita percaya, kita bisa diselamatkan. Dan memang kita diselamatkan karena percaya. Dibiarkan hidup ya oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Sampai Alkitab itu ditulis. Dan kita tahu sampai seterusnya. Masuk di dalam silsilah Yesus. Saudara bisa review lagi. Baca lagi dalam Matius pasal 1 ayat 25. Ayat yang kelima. Tentang silsilah Yesus yang mencatat nama Rahab. Rahab tinggal di Israel akhirnya. Dia menikah dengan salah satu pengintai itu. Salmon namanya. Melahirkan Boas. Boas dalam kitab Rut disebut sebagai kinsman redeemer. Penebus dari kaumnya. Yang melambangkan Allah menjadi manusia.
Yesus menjadi manusia itu supaya kita menjadi sesama. Dan dia mau menebus kita. Dan dia kaya, kita sudah dengar. Karena untuk menebus harus ada 3 persyaratan. Kaya, keluarga, atau keluarga dulu, kaya, karena harus beli, dan mau. Yesus sudah mau. Yesus sudah mau mengutus 2 pengintai untuk menembus Rahab, saudara. Dan bukan hanya tinggal di orang Israel, dia menikah dengan Salmon yang melahirkan Boaz. Hebat, saudara. Tuhan Yesus ya. Hebat kasih karunia Tuhan. Amin. Tali kirmisi, ya. Itu melambangkan perjanjian. Nah, jadi dibiarkan hidup oleh Yosua, maka diamlah sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya, orang mulai berkata seringkali itu karena perbuatan dia. Nah, itu ditulis di dalam Perjanjian Baru tentang kisah pelacur Rahab ini di kitab Yakobus. Mari kita teruskan ya. Jadi gimana posisi daripada pelacur Rahab ini yang dapat kita pelajari hari-hari ini? Yakobus 2 ayat 24. Saudara buka ayat-ayatnya. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat, seperti kontroversi ini ya, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, by faith, fruitful in works. Sebenarnya nanti kita lihat ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Saudara, saya heran juga ya, kalau disebut Rahab pasti dikaitkan dengan pelacur itu atau perempuan sundal itu. Bukan mantan ditulisnya, bukan ex. Ya, karena memang dia pelacur. Dia nggak qualified. Karena itulah kita ini nggak qualified untuk diselamatkan oleh Yesus. Yesus datang untuk orang Yahudi. Tapi firman Tuhan katakan orang Yahudi menolak dia, sehingga dia berita kabar baik ini bagi bangsa-bangsa lain. Kita seperti pelacur Rahab. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sudah lihat ya? Yakobus menulis iman tanpa perbuatan mati. Kalau ada iman, harus ada perbuatan. Dan dia memberi contoh pelacur Rahab. Apa perbuatannya, saudara? Yang jelas dia seteru, musuh orang Yeriko, perempuan lagi, pelacur lagi, pemilik rumah bordil lagi. Secara perbuatan di bawah hukum Taurat tidak qualified. Tapi saudara lihat, sebenarnya dia hanya percaya. Ketika dia dengar 40 tahun yang lalu bahwa ada berita Allah Israel membuka laut Tebrau bagi orang Israel, dia percaya, saya mau di pihak panglima bala tentara, pihak Tuhan Yahweh itu. Dan Tuhan mengutus 2 pengintai masuk dalam rumahnya. Aneh kan? Bisa pas masuk rumahnya. Kenapa nggak di rumah orang lain? Kenapa nggak di tempat rumah bordir orang lain? Dan Tuhan menemukan dia. Dan dia diselamatkan.
oleh perjanjian darah, tali kirmisi di jendela rumahnya. Itulah kita. Tuhan pas-pasin. Seolah-olah ada kita-kitanya. Bagaimana senangnya Rahab itu ketika mendengar ada orang Israel masuk ke rumah dia lagi. Disitulah imannya menghasilkan perbuatan. Dia melindungi. Dia terpaksa bohong sama tentara-tentara. Dia sembunyikan. Dia minta perjanjian, minta sumpah. Supaya Allah Israel ini mengikatkan sumpahnya kepada dia. Dan dia percaya lagi. Dia beritakan kepada keluarganya. Dia mau masuk ke rumahnya pada hari H orang Israel, di mana tembok Yeriko roboh. Imannya menghasilkan perbuatan. Saudara, ini masalah fokus. Bukan perbuatan yang menghasilkan iman. Jauh imannya, sudah jauh kepercayaannya. Menghasilkan perbuatan. Itulah yang ditulis Yakobus. Jangan sampai kamu lupa bahwa orang, saya bacakan aja ya Yakobus 1 ayat 25 saudara, supaya saudara tahu pasti. Karena ini sering menjadi ayat yang sering ditanyakan. Iman tanpa perbuatan kan mati. Iman tanpa perbuatan kan mati. Harus perbuatan. Seolah-olah bertentangan dengan kebenaran iman. Misalnya dalam Roma 5 ayat 13 dan 14. Nggak ada yang bertentangan, saudara. Perbuatan itu horizontal. Hubungan dengan dua pengintai. Dengan Yosua, dengan orang Israel. Vertikal dengan Tuhan, beres saudara. Iman. By grace through faith. Oleh kasih karunia, lewat iman kita diselamatkan. Enggak oleh perbuatan kita. Perbuatan kita adalah buah dari percaya kita. Kedudukan kita menghasilkan perilaku. Bukan perilaku kita menghasilkan kedudukan. Kedudukan kita pasti bersama Yesus di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Karena ini di dalamnya Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu hukum kasih karunia, hukum iman, hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saya lihat, hukum yang memerdekakan orang. Hukum Taurat, hukum yang menuntut. Sudah lihat. Kalau orang ceroboh duduk, diam, dia nggak buat apa-apa. Tapi ketika orang ceroboh duduk diam, diperintahkan, dituntut untuk misalnya ambil minuman di dapur. Mulai dia bergerak, dia mulai menjatuhkan piring. Dia mulai menjatuhkan jambangan. Dia mulai memecahkan meja. Kenapa? Karena dia ceroboh. Ketika orang berdosa ini dituntut, mulai dosa. Mulai kesalahan terjadi. Jadi hukum Taurat buat apa dong Pak? Hukum Taurat untuk menunjukkan buat saudara orang berdosa. Saudara dan saya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, yang membutuhkan kasih karunia. Karena itu dia bilang hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun seperti pelacur Rahab tetap bertekun percaya bahwa ada hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum kasih karunia. 40 tahun saudara, dia tetap simpan dalam hatinya bahwa Panglima bala tentara yang saya dengar beritanya, Yesus Kristus Tuhan yang saya dengar ceritanya, dari bukan orang percaya, dari orang petualang mungkin yang datang ke rumah Modil. Dia percaya, dia pegang, dia tekun berpegang. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Bahasa Inggrisnya katakan, be a forgetful hearer. Dengar, seperti saudara sekarang dengar, harusnya saudara katakan, amin. Tuhan, saya orang berdosa, tapi saya diselamatkan. Keluarga saya diselamatkan.
Sisi rumah saya diselamatkan. Saya tidak mengalami kerobohan, keruntuhan, keuangan yang dunia alami. Karena saya di dalam Yesus. Katakan seperti itu, saudara. Amin. Percaya seperti itu, pegang seperti itu, saudara. Karena Rahab pernah bilang, aku dengar bahwa Allahmu itu Tuhan, Tuhan atas langit dan bumi dengan segala isinya. Dan memang benar. Tuhan yang kaya itu rela menjadi miskin buat saudara dan saya. Supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Oh, ada orang bilang, itu kemiskinan rohani, Pak. Bagaimana Tuhan Yesus bisa jadi miskin rohani? Bahkan miskin hikmat gitu. Miskin pengetahuan. Itu materi, itu finansial. Yang ditelanjangi di kayu salib. Tidak ada selembar benang pun ditelanjangi. Itu melambangkan miskin. Sekalipun dia punya langit di atas langit bumi dengan segala isinya. Amin. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi apa? Sungguh-sungguh kan? Perbuatannya. Don't be a forgetful hearer. Jangan menjadi pendengar yang lupa. Pendengar yang pegang terus dengan tekun. Percaya bahwa keselamatan itu soteria, Yesua. Keselamatan itu pasti. Jadi jelas. Kita perkatakan terus. Ya. Nah, bagian yang ketiga. Bagaimana pelacur Rahab tertulis namanya? Sudah bayangin. Dari pelacur, nggak nobody, kita udah dengar menjadi nenek moyang Raja Daud, bahkan Yesus. Itu hebat banget. Ya, dicontohkan oleh Yakobus sebagai perbuatan apa? Iman yang menghasilkan perbuatan. Karena nggak lupa. Kalau dia lupa, dia nggak berbuat apa-apa. Oh, udah lupa. Dia nggak akan mungkin menyambut dua pengintai itu. Dan sekarang kita akan lihat. Dia masuk di dalam Hall of Fame. Ya, saksi-saksi iman. Hall of Fame. Jadi kalau orang NBA, atau orang olahragawan di Amerika, atau orang-orang hebat, dimasukkan ke dalam Hall of Fame. Orang-orang hebat. Namanya dicatat. Di dalam Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Saudara, baca bersama-sama saya. Ayat 30 dan 31 ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, tembok Yeriko itu. Karena iman, ayat 31. Maka Rahab perempuan sundal itu, sudah lihat ya, spesial ditulis perempuan sundal. Tidak turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka. Orang Yeriko disebut orang durhaka. Emang musuh, seteru. Saudara kita orang-orang durhaka tadinya. Rahab juga orang-orang durhaka tadinya. Tapi dia tidak mati bersama-sama, tidak binasa sama dengan orang-orang Yeriko itu. Setelah tembok Yeriko roboh. Rumah dia nggak roboh. Haleluya. Amin, saudara. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pas, saudara ya, pengintai itu datang ke rumahnya. Itu Tuhan. Saudara Tuhan bisa kirim pas. Tuhan bisa kirim berkelimpahan bahkan datang ke rumah saudara. Saudara bisa masuk ke dalam bisnis, investasi, pekerjaan, apapun. Atau bahkan Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa kirim besar beras di rumah saudara tidak habis-habis. Minyak di rumah saudara tidak habis-habis. Tuhan bisa kirim apapun. Kemarin saya lagi diam-diam, tiba-tiba ada salah seorang saudara saya, Mel, saya kirim ya. Ada tuh, nggak banyak. Saya juga nggak ngerti.
Kenapa saudara? Karena dia bergantung kepada perjanjian. Tali kirmisi yang diikatkan di rumahnya. Ya, seperti perempuan 12 tahun perdarahan di dalam Alkitab kita. Ketika dia melihat Yesus, dia mendengar tentang Yesus. Perempuan ini juga bukan perempuan benar mungkin. Ya, uangnya sudah habis untuk pembayaran sakit perdarahannya. 12 tahun perdarahan. Ya, saya lihat anak saya kalau lagi menstruasi, aduh, kalau 12 tahun saya nggak kebayang deh. Ya, belum pucat, kurus kering, habis darahnya. Habis uangnya. Secara ekonomi dia bangkrut. Karena harus ke tabib-tabib. Bukan ke dokter, tapi ke tabib, ke dukun. Tapi ketika dia mendengar, ada Yesus mau lewat. Apa yang dia dengar? Yang nggak mungkin bilang, wah kalau nanti disembuhkan sama Yesus harus bayar. Harus melakukan ini, harus kudus, harus begini. Nah, dia mendengar Yesus menyembuhkan tanpa syarat. Dia mencuri dari belakang Yesus, dia pegang ujung jubah itu banyak. Yang melambangkan seperti tali kirmisi tadi, perjanjian. Dan asal ku pegang aja, aku pasti sembuh. Dia nggak bilang mudah-mudahan sembuh. Karena itu Yesus bilang, ibu besar imanmu menyembuhkan. Kepercayaannya mengalirkan dari Yesus kuasa. Sehingga 12 tahun perdarahan sembuh. Luar biasa ya saudara ya, bahwa kita melihat bahwa tahap pelacur akhirnya menjadi masuk dalam Hall of Fame. Namanya tercatat. Bukan karena perbuatannya, tapi karena kebenaran iman. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu kebenaran iman. Saudara berkata sama saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu kebenaran iman. Kalau saudara berkata saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus pada masa-masa krisis seperti ini. Krisis kesehatan, wabah COVID-19. Krisis keuangan yang akan mengikutinya. Dan ya pemerintah bilang jangan sampai krisis politik, krisis sosial jadi kerusuhan. Jangan sampai, kita berdoa. Tapi kita percaya, kalau kita menyatakan bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita itu diproteksi. Karena yang berlaku itu adalah iman. Heavenly currency, mata uang surga, di mana Allah senang mendengarnya. Ketika saudara dan saya berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara, semua janji Allah, semua janji warisan Kanaan itu memilik saudara dan saya. Saudara hanya berkata, hanya sekali lagi katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Saya mewarisi Kanaan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa pelacur Rahab bukan hanya diselamatkan dia dan seisi keluarganya, tetapi dia mewarisi yang lebih besar. Dia menjadi istri daripada Salmon yang melahirkan Boaz, yang beristrikan Ruth, yang melahirkan Obed, Isai, Daud, dan menjadi bapak atau nenek moyang Yesus. Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Mungkin umurnya juga bukan muda lagi, tapi dia dipulihkan, direstorasi dengan luar biasa. Demikian kami Tuhan, hari-hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami melihat banyak hal yang runtuh. Keuangan, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar runtuh begitu saja. Tapi kami tahu Tuhan, kami tinggal di rumah yang ada Yesus di dalam kami. Ada perjanjian darah, ada perjanjian kekal.
ada perjanjian kasih karunia. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak, tapi kami menerima apa yang kami tidak layak terima. Kami qualified karena janji kasih karunia itu. Dan kami tahu Tuhan, kami berdoa seberapa orang yang mendengar kabar baik ini. Mereka diberkati, mereka percaya dan diberkati secara keuangan. Mereka tidak takut apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai. Yang dicari oleh bangsa-bangsa hari-hari ini. Tapi kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Yesus. Dan semua yang kami butuhkan ditambahkan kepada kami. Karena hidup lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Kalau hidup kau berikan Tuhan, makanan kau berikan. Kalau tubuh kau sehatkan juga Tuhan, pakaian kau berikan. Kami gak kurangan sesuatu yang baik dari Tuhan hari-hari ini. Dan kami bersyukur. Kami sudah mendengar Tuhan, bahwa apa yang kami percaya, seperti Rahab percaya Tuhan, kami akan melihat masa depan kami gilang gemilang. Masa depan kami luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.